Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi di YouTube channelnya Keluarga Anum Tomat. Tapi kali ini, kalau biasanya tuh bertiga, aku kali ini sendiri aja karena hari ini aku mau sharing pengalaman aku gitu ya. Jadi ibu menyusui untuk yang pertama kalinya. Itu suatu pengalaman yang baru banget. Dan ngomong-ngomong ya, ini tuh udah 4 minggu aku di rumah aja. Kecuali kalau ada sesuatu yang penting banget baru aku keluar. Dan aku mencoba menjadi orang yang produktif di rumah aja. Salah satunya tuh kepikiran bikin video ini karena aku pengen sharing gitu ya, pengen cerita-cerita aja tentang pengalamanku menjadi ibu menyusui. Semoga sih ada manfaat yang bisa dipetik dalam video ini ya. Tapi sebelumnya aku tekankan dulu, aku tidak ada maksud untuk menyudutkan ibu-ibu yang tidak bisa menyusui secara langsung karena suatu kondisi, dan juga menyusui anaknya menggunakan sufor. Karena aku tahu ya, namanya ibu-ibu perempuan masa kini itu agak sedikit sensitif. Jadi ya aku warning dulu ya. Oke, kita mulai ceritanya yuk. Nah, jadi gini ya, pada saat aku hamil itu aku sudah niat banget, memang aku pengennya menyusui secara langsung. Karena manfaatnya yang aku baca pun itu lebih banyak tentunya ya. Terus juga lebih hemat juga gitu kan. Udah gitu, itu memang suatu kesempatan dimana kita sebagai ibu untuk memaksimalkan gitu ya apa yang sudah jadi kewajiban kita gitu. Makanya dari hamil tuh aku tuh ngajak payudaraku ini bicara kayak, payudaraku nanti kalau misalnya anakku lahir, please keluar air susunya yang banyak ya. Aku tuh bener-bener ngajak ngomong payudaraku dulu pada saat aku hamil gitu ya. Selain aku ajak bicara perut yang ada, mengajak bayi yang ada dalam perutku bicara gitu ya. Selain kayak afirmasi kalau aku pengen lahiran normal, walaupun itu gagal, pada akhirnya aku sesar gitu kan. It's okay, karena nggak semua rencana itu berjalan sesuai keinginan kita gitu kan. Nah, tapi payudaraku ini juga jadi salah satu concern aku untuk gimana caranya supaya nanti tuh anak aku tuh nyusuin secara langsung. Dan pada akhirnya waktu itu pun tiba setelah proses aku lahiran yang cukup panjang dan drama banget. Nah, kali ini aku memasuki pengalaman baru yang namanya menyusui. Ini tuh benar-benar kayak aku tuh gak ada bayangan sama sekali sih itu rasanya kayak gimana, dan pengalaman itu seperti apa aku gak ngerti. Nah, pada saat itu sampailah di hari pertama aku ketemu dengan Anum untuk pertama kalinya. Dia langsung aku gendong gitu kan, langsung dia kayak mencari-cari puting ibunya ini gitu kan. Emang pertama tuh kayak geli sih, ada satu makhluk gitu kan yang bibirnya tipis, kecil, mungil, terus kayak nyedot payudara kita gitu. Dan dia tuh juga masih belajar gitu kan, jadi kayak otomatis nggak langsung pas posisinya, jadi kayak pokoknya geli gitu, aneh gitu. Dan aku tuh kayak nggak tahu juga ini aslinya ada atau enggak tuh, kayak nggak tahu. Ya udah, yang penting dia nyedot aja dulu. Tapi sebelumnya aku pencet gitu kan, yang sebelumnya aku tuh jarang banget mencet puting gitu ya. Aku pencet nggak ada keluar waktu itu, sama sekali nggak ada keluar ya di hari pertama. Tapi masih kayak aman-aman aja tuh bayinya gitu ya, menangis perlunya aja kayaknya pada saat itu gitu kan. Nah, udah gitu besoknya, nah baru tuh ya dia kayak mulai sering-sering nangis. Terus besoknya itu pas aku pencet payudara aku gitu ya, tuh kok udah kayak ada kayak cipratan air gitu guys. Nah, itu aku tuh udah mulai, wah ada asinya gitu. Alhamdulillah banget kan, nggak perlu nunggu berhari-hari gitu kan untuk keluar asinya. Jadi hari itu langsung kayak ada cipratan tanda-tanda kalau asinya tuh ada. Jadi tuh aku excited banget. Jadi pas di rumah sakit itu ya, pas asinya keluar gitu kan, pas aku pencet gitu, karena aku memang nggak ada pompaan, nggak ada persediaan alat-alat untuk aku pompa, itu sama sekali nggak ada ya. Jadi pada saat aku pencet ada percikan gitu kan, ada si Anumnya gitu, langsung bye deketin mulutnya Anum ke susu aku gitu, deketin. Nah udah gitu terus pokoknya gitu aja gitu sampai besoknya tuh kayak Anum ini selalu nangisnya tuh kayak lebih sering gitu loh. Kenapa, ini apa asinya kurang atau apa? Terus aku minta kakak aku untuk bawain pompaan dia yang ada di rumah. Kebetulan dia juga lagi masih menyusui pada saat itu, aku pinjem dulu kan. Nah pas aku pompa,
airnya tuh ada guys. Aku tuh kayak amazing banget ngelihat, walaupun tuh seiprit banget, dikit banget airnya, tapi yang pertama-pertama yang namanya kolostrum itu kan katanya tuh penting banget ya. Jadi aku tuh nggak mau sampai itu tuh momennya itu terbuang dan air susunya itu juga terbuang sia-sia. Pokoknya aku tuh benar-benar excited banget, langsung ku sedotin ke Anum. Tapi pada saat dipompa itu kan ada airnya, nah dimasukin ke Anum itu pakai pipet karena aku gak mau Anum itu kayak kena botol susu gitu loh, nyedot di botol susu gitu. Aku tuh niatnya tuh sama sekali gak mau gitu, bener-bener pakai pipet. Tapi ya setelah aku pikir-pikir juga, aku lihat-lihat aslinya tuh ya sedikit banget, 5 mili itu juga alhamdulillah banget kok. Dan itu ngompanya cukup lama, dan pengalaman mompa itu juga ya Allah sumpah geli banget, kayak ditarik-tarik, disedot-sedot gitu kan sama mesin gitu, kayak aduh apaan sih ini gitu. Kayak aku bener-bener mulai stres itu, nggak santai banget, nggak ada yang namanya begitu relax yang namanya menyusui itu aku belum dapatin pada saat awal-awal itu. Dan akhirnya aku tuh masih nggak jelas ya mau menyusui Anum secara langsung atau pumping. Itu aku benar-benar masih nggak jelas tujuan aku tuh menyusui Anum itu polanya kayak gimana, tuh aku benar-benar nggak ngerti sama sekali. Sampai akhirnya aku sudah keluar dari rumah sakit gitu ya, masih aja dengan kebingungan aku yang aku sebenarnya menyusui secara langsung atau pumping atau gimana. Aku masih nggak ngerti itu harus kayak gimana. Dan ternyata guys, itu adalah salah satu hal yang membuat aku baby blues. Jadi karena aku juga sesar gitu ya, aku tuh kayak kepikiran sama jahitan yang ada di perut. Terus aku kepikiran sama Anum yang sering banget nangisnya, sampai aku tuh berpikir ini bayi tuh emang kayak gini ya, suka nangis gitu ya, atau susunya kurang atau gimana gitu. Terus aku pumping hasilnya juga nggak memuaskan, dan kesalahan aku tuh kayak ngeliatin ibu-ibu yang nge-share isi pumpingnya tuh banyak, dan itu ternyata super salah banget. Itu tuh sebenarnya untuk awal-awal ya sebagai ibu baru tuh kayak itu nggak memotivasi banget buat aku. Itu justru bikin aku down membanding-bandingkan dengan hasil ASI perahan aku gitu. Kayak ini kenapa sih nggak banyak-banyak gitu, tambah stres. Terus Anumnya nangis terus gitu kan. Dan posisi waktu itu, posisi Anum menyusui itu juga kayaknya kok nggak tepat gitu, kayak ngeleset gitu, kayak beneran gak sih ini udah pas belum atau apa gitu. Terus rasanya juga pas disusuin langsung nggak nyaman. Terus pada saat pumping itu aku bener-bener ngabisin waktu, dan ngasih susunya ke Anum itu juga pakai pipet, terus sampai akhirnya pakai dot juga, dan ngabisinnya dia tuh sebentar banget karena asinya juga nggak banyak. Habis sudah asinya tuh habis, dia langsung nangis lagi. Jadi kayak itu benar-benar aku super duper sedih banget, baby blues banget sumpah. Kayak aku harus kayak gimana nih, kok kayak gini banget sih hidup aku. Kayak ini aku baru punya anak, aku kayak sedih banget sih. Ini tuh kayak beban banget sih menyusui. Waktu yang harusnya aku tuh tidur, aku tuh pumping, dan aku tuh bingung kenapa susuku tuh airnya kok dikit banget. Jadi aku tuh sampai males makan. Nah, males makan itu mempengaruhi sama produksi ASI yang sebenarnya aku tuh harus makan banyak dan minumnya harus banyak. Ternyata nggak bisa pada saat itu karena aku tuh lagi stres banget dengan kondisi perasian ini gitu. Pokoknya kalau diingat-ingat itu kayak mimpi buruk banget, kayak terpuruk banget deh. Aku sedih banget ngeliat, ingat-ingat pada saat itu tuh aku kayak bego banget gitu. Repot banget aku ngapain pumping, ngapain, sedangkan aku di rumah aja. Karena aku cuman pengen ngeliat hasil ASI untuk memuaskan diri aku kalau ngeliat ASInya tuh ada. Nah, itu kesalahan pertama menjadi ibu baru yang ilmunya tuh kayaknya gak aku pelajarin semaksimal mungkin sebelum aku punya anak. Jadi kayak kebanyakan ngeliatin ibu-ibu yang pumping, yang ngeliatin kalau hasil pumping mereka tuh banyak. Nah, itu adalah kesalahan fatal untuk aku pribadi yang ternyata itu gak ada dampak positifnya buat aku gitu. Sampai akhirnya tuh aku lebih sharing dengan orang-orang yang menyusui langsung gitu ya. Terus aku tanya, emang menyusui itu kayak gini banget ya rasanya, nggak enak ya, geli ya atau apa. Terus mereka tuh kayak
udah nanti akan terbiasa aja kok, nanti akan nyaman pada sendirinya gitu. Terus aku selalu nanya berapa lama menyusunya, karena saking aku tuh nggak sukanya menyusui langsung itu awalnya. Aku tuh cuma nyusuin 5 menit aja, terus aku rasa itu sudah cukup, padahal minimal awal itu 15 menit ternyata guys. Dan bagi aku 5 menit itu sudah seperti menyusui selama setengah jam, karena saking gak convertnya, saking aku tuh merasa geli, gak enak, dan gimana ya, karena gak terbiasa banget. Nah itu tuh tambah stres banget aku. Setiap mandi itu ya, aku tuh kayak ngerasa susuku tuh kayak mau meledak gitu kan, dan aku tuh sambil nangis dong. Kenapa sih menyusui itu semenderita ini? Aneh ya, itu mungkin yang namanya baby blues. Jadi kayak ya Allah. Dan di suatu waktu puting aku lecet, itu super duper tambah aku mau gila guys menyusuin. Sakit banget. Gak ngerti itu kenapa lecetnya, gara-gara Anum salah posisinya atau gara-gara aku pumpingnya terlalu bersemangat, aku tuh gak ngerti. Dan ternyata aku baca obatnya adalah puting lecet itu adalah air susu itu sendiri. Jadi ya udah aku olesin aja puting aku itu pakai air susu aku sendiri sampai kayak kering sendiri gitu. Dan memang magic ya, sembuh beneran sembuh, nggak pakai krim apa-apa. Dan sejauh ini sampai Anum 1 tahun itu aku cuman pernah lecet puting itu 1 kali aja. Aku ingat banget di sebelah kiri ini, dan alhamdulillah nyembuhinnya nggak pakai krim apapun, benar-benar pakai air susu itu aja, diolesin sering-sering dan sembuh gitu alhamdulillah. Terus kalau sekarang tuh kayak ada kayak agak pedih-pedih dikit, aku olesin lagi langsung sembuh juga. Amazing ya memang air susu itu. Dan pada suatu ketika kayak Bahagi tuh ngomong juga, ngapain sih pumping gitu kan, toh juga kita di rumah aja gitu, bukan wanita karir gitu kan. Terus kayak dia tuh sedih gitu kalau ngeliat aku tuh nggak bisa istirahat gara-gara aku pumping. Nah terus subuh-subuh tengah malam, dimana katanya subuh-subuh itu adalah waktu yang paling bagus untuk pumping, produksi ASI lagi bagus-bagusnya gitu. Nah itu kayaknya juga salah satu kesalahan yang sebenarnya aku harusnya tuh istirahat, tidur. Karena pada saat tidur itu menurut aku produksi ASIku juga justru meningkat. Pada saat bangun itu kondisi payudaraku tuh penuh dan itu momennya bagus banget. Tapi aku malah kayak pumping gak jelas gitu motivasinya aku pumping itu apa. Sampai akhirnya aku, iya juga ya, aku capek kayak gini terus gitu, ngapain juga aku pumping, orang aku di rumah juga dan aku juga sama Anum aja terus kan. Ya udah, terus aku bersabar, aku tuh kayak berpikir ini pasti aku akan ketemu momennya dimana aku akan merasa nyaman menyusui secara langsung. Jadi pelajarannya, oke, aku akan terus mencoba menyusui secara langsung ini sampai aku tuh nyaman. Dan akhirnya ya udah, aku pilih untuk menyusui memang secara langsung aja. Aku nggak mau pumping dan aku pengen menikmati menyusui secara langsung. Dan seiring berjalannya waktu kayak kok iya ya, enakan menyusui secara langsung ya. Aku bisa jalan terus Anumnya haus langsung aku susuin, beres. Aku nggak perlu sterilin botol. Terus kalau tengah malam aku bangun nggak perlu aku kayak apa ya, betunjul-tunjulan atau dorong-dorongan sama Bahagi, pokoknya bangun urusin botol, siapin apa segala macam gitu kan. Enggak, jadi kalau tengah malam bangun itu ya nikmatnya aku bangun, Anum langsung slep, nyusu, tidur lagi, sudah aku pun langsung tidur. Aduh, nikmat banget ternyata. Terus kalau jalan juga nggak pakai ribet bawa tas yang banyak-banyak untuk botol dan segala macem, fleksibel. Jadinya aku bisa kemana-mana, ngapain aja, bawa Anum, jalan-jalan, kerja pun aku bawa. Terus ya udah, kalau misalnya mau menyusuin tinggal pakai apron menyusuin itu ya, udah semua beres. Aku bisa nyusuin di mobil dulu sebelum aku turun jalan.
Terus nanti kalau udah pulang di perjalanan juga menyusuin. Terus kayak aku menemukan momen, ya Allah ini tuh nikmat banget gitu. Ini tuh mudah, menyusui tuh gampang dan sangat menyenangkan, sesimpel itu. Dan kayaknya aku langsung kayak bangkit gitu. Oke, aku memilih untuk menyusui secara langsung. Jadi semua botol-botol alat pumping itu aku simpan. Ternyata sampai usia setahun ini aku menyusui tanpa kendala sama sekali. Alhamdulillah banget. Dan menyusui secara langsung itu nikmatnya luar biasa. Dan ada satu perasaan yang aku tuh kayak dapetin pada saat menyusui secara langsung itu adalah kayak aku tuh ngerasain rasa jatuh cinta lagi. Selain sama Baihaqi ya, maksudnya tuh jatuh cinta untuk 2 kali dengan seseorang gitu kan. Dan pada saat ngelihat dia tuh kayak sampai teler kenikmatan, menghisap payudara, itu tuh kayak suatu kenikmatan tersendiri buat aku. Wow, aku merasa menjadi seseorang yang dibutuhkan gitu, karena aku lama nggak merasakan hal itu. Lebay. Jadi kayak ya ampun nikmat banget. Apalagi kalau misalnya udah aku buka tuh payudara, terus kayak Anum kayak gitu, beneran deh, dia tuh kayak wow, si Anu bener-bener butuh sama ibunya gitu. Dan melihat dia menyusui itu kayak nikmatnya luar biasa, sampai matanya tuh kebalik-balik sampai kayak ketiduran gitu. Kayak itu tuh yang bikin air susuku tambah kenceng, tambah deras, dan aku tambah enjoy menikmati yang namanya menyusuin ini. Mungkin ada juga yang kalian yang pengen menyusui secara langsung, tapi kondisinya tuh ada yang harus kerja, ya otomatis ya memang harus pumping gitu ya. ASI perah juga baik gitu kan, dan kondisinya kalau tidak memungkinkan gitu kan, kalau misalnya sakit dan segala macam, ASI perah memang salah satu solusi gitu kan ya. Makanya untuk kita ibu-ibu yang menyusui secara langsung ya, kita selalu berdoa untuk selalu diberikan kesehatan gitu kan, dan kita selalu juga menjaga kesehatan supaya kita tetap sehat, biar kita bisa menyusui secara langsung terus-terusan sampai waktu yang ditentukan, yaitu sampai 2 tahun. Dan aku tuh seneng banget sampai 1 tahun ini, benar-benar wow, nggak nyangka aku bisa menyusui sampai 1 tahun gitu. Dan ini benar-benar pengalaman yang bakalan aku sesalin banget kalau aku nge-skip ini pengalaman menyusui ini. Nah, untuk yang memberikan sufor juga ya, kondisi ibu masing-masing kan berbeda-beda. Jadi aku nggak akan menyudutkan, dan aku juga nggak mau ngurusin urusan ibu-ibu yang memilih untuk memberikan sufor kepada anaknya. Jadi ya aku masa bodoh aja gitu. Aku mungkin juga nggak tahu nanti apa yang terjadi dengan aku. Tiba-tiba nanti aku ada satu alasan tertentu tiba-tiba ngasih sufor ke anak, kan aku juga nggak tahu. Makanya aku tidak mau mengomentari dan nggak mau ngurusin juga. Yang penting saat ini aku tuh mau berbagi gitu. Banyak banget manfaatnya kalau misalnya kita memberikan ASI secara langsung. Selain lebih simpel, lebih hemat, terus juga menurut aku juga lebih higienis karena nggak ribet gitu kan, langsung udah gitu bondingnya lebih dapat dengan anak. Nah, untuk kekurangannya sendiri menyusui secara langsung itu apa ya? Kalau aku pikir-pikir kayak apa ya kekurangannya? So far aku nggak ngerasa ada satu kekurangan. Mungkin ibunya jadi nggak bisa jauh-jauh dari anaknya, begitupun anaknya juga nggak bisa jauh-jauh. Tapi memang itu sih yang aku tunggu-tunggu selama ini. Aku emang nggak mau jauh-jauh dari Anum untuk sementara waktu ini sampai dia lewat dari 2 tahun. Aku memang pengen maksimalin bersama gitu. Jadi aku bingung juga kalau ditanya kekurangan menyusui secara langsung itu apa. Aku menyusui secara langsung itu tipsnya, ibunya istirahat yang cukup, terus minum air putih yang banyak, dan selalu dikelilingi dengan orang-orang yang mendukung, suami yang mendukung, terus jauh dari pikiran yang bikin stres. Nah itu insya Allah sih menyusui aman, tentram, damai guys. Karena yang dicari pada saat ibu menyusui kayak gini, karena itu tuh benar-benar capek ya, adalah sesuatu yang menenangkan dan menyenangkan. Jadi kalau misalnya kalian dikelilingi dengan orang-orang yang support, insya Allah sih niat kalian menyusui secara langsung, proses menyusuinya itu juga akan lancar. Dan memang sih menyusui itu gak semua orang bisa, karena ada perasaan yang kadang-kadang tuh aduh ini gak nyaman banget, asli gak enak banget, dikenyot dalam waktu yang lama gitu.
Tapi aku percaya sih guys, kalau itu segala sesuatu yang dibiasakan, itu lama-kelamaan akan ketemu nanti titiknya dimana kita akan terbiasa. Walaupun sampai 1 tahun ini jujur aja masih ada perasaan gak nyaman itu pada saat menyusui. Jadi aku tuh harus tetap megangin payudaraku gitu kalau Anu menyusuin. Aku nggak bisa ngelepas aja dia mulutnya tuh kayak ngisap-ngisap sendiri gitu. Aku nggak bisa, aku merasa geli banget. Jadi aku tetap pegang payudaraku karena untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan aku itu pada saat disusui. Karena jujur aja aku tuh orangnya gelian banget. Jadi ya tetap harus aku pegang kencang-kencang susu aku supaya menahan gejolak-gejolak rasa geli itu muncul. Sampai saat ini aku masih merasakan itu. Tapi aku yakin banget aku masih bisa bertahan 1 tahun lagi. Apalagi dia sudah mulai tumbuh gigi, dimana kayak bayang-bayang yang katanya gigi-gigi bayi ini akan tiba-tiba menggigit pada saat menyusui. Aku lagi mempersiapkan hal itu. Walaupun sekarang sudah muncul dan memang kadang-kadang dia sudah menggigit sampai aku berteriak gitu kan, sampai ya Allah sakit banget gitu kan. Tapi ya udah, masih aman kok. Putingnya masih nggak sampai copot kok guys. Nah, untuk ibu-ibu baru ya benar-benar kalian nggak usah terlalu pusing dengan tren masa kini yang melihat ibu-ibu lainnya pumping hasilnya banyak. Oh, jangan sampai itu bikin kalian malah drop ya. Jadi kalian itu coba berpikir dengan tenang sendiri gitu kan, tarik napas dalam-dalam. Aku nih mau menyusui anakku, gayanya yang kayak gimana. Kalian harus temuin poin kalian, motivasi kalian seperti apa, tujuan kalian menyusui, terus juga hasil yang ingin kalian capai itu untuk anak kalian, dan proses menyusui kalian itu seperti apa. Kalian benar-benar harus memikirkan itu dalam keadaan yang tenang. Konsultasi dengan suami kalian baiknya seperti apa. Menurut aku yang terbaik ya, nggak bisa dipungkiri, menyusui secara langsung itu memang yang terbaik kalau kamu memang bisa dan kondisimu memungkinkan, mendukung, dan tidak ada sesuatu yang bikin hal itu tuh kayak terhalangi gitu. Jadi selama bisa, menyusui aja secara langsung gitu guys. Jadi jangan karena lagi tren pumping kalian jadi pengen pumping juga. Kecuali ya produksi ASI kalian itu benar-benar super melimpah, nggak bisa dikontrol, ya wajib pumping. Karena itu nanti akan bisa mengakibatkan penyakit gitu kan, payudaranya juga sakit. Kalau misalnya produksi kalian memang super duper berlebihan, ya mau nggak mau memang harus pumping gitu guys. Selain kalian direct, kalian memang harus pumping. Karena memang ada juga sebagian perempuan gitu ya yang produksi ASInya tuh berlebihan. Nah, jadi kayak kita juga berdoanya tuh kayak, ya Allah mudahan ASIku ini tuh diberi yang cukup, yang pas untuk anak kita gitu. Jadi tidak kekurangan dan tidak berlebihan. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak kita. Jadi selalu aja bicara dan payudara kalian, selalu berdoa juga ini semuanya tuh akan cukup gitu. Jadi mengasihi pun itu akan terasa lebih menyenangkan. Tapi alhamdulillah juga kalau misalnya kalian punya ASI yang berkelimpahan, nah itu bisa kalian simpan, bisa nanti kalian mungkin sekarang donor ASI juga, itu juga baik juga gitu. Jadi pokoknya disyukurin aja segala sesuatunya. Dan untuk yang ASInya ngerasa kayak sedikit, please deh kalian bener-bener rajin aja kalian menyusuin. Aku pun dulu tuh aku sadar banget ASIku tuh kurang, makanya Anum tuh sering banget nangis karena dia tuh kurang kenyang gitu, tidur pun nggak nyenyak karena dia kurang kenyang. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, semua ini akan menyesuaikan. Bayi pun pintar, payudara kita pun tuh kayak diciptakan Tuhan tuh benar-benar amazing. Jadi nanti takarannya itu untuk bayi kita itu kayak pas aja gitu, semuanya cukup aja gitu. Selama kita menikmati, selama kita makan yang cukup, minum yang cukup, istirahat yang cukup, insya Allah tuh semuanya tuh aman guys. Nah jadi semangat ya untuk ibu-ibu baru yang menyusui. Semangat juga untuk wanita-wanita yang sedang belajar untuk menyusui, yang belajar menjadi seorang ibu. Pokoknya kalian pasti tahu deh kapasitas diri kalian itu seperti apa. Dan banyak-banyak belajar. Sekali lagi, memang kalian niat untuk menyusui secara langsung,
lebih baik kalian lebih sering sharing dengan teman-teman yang menyusui secara langsung, biar obrolannya tuh nyambung gitu loh guys. Jadi kayak kalian tuh ngerasa lingkungan kalian itu mendukung. Jadi lebih sering sharing dengan orang-orang yang kayak satu tujuan, sama sepemikiran dengan kalian. Oke, sekian sharing aku tentang pengalaman pertama aku menyusui di dunia ini. Dan semoga nanti aku bisa sharing hal-hal yang lain. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya, tips-tips selanjutnya. Jangan lupa tonton, like, comment, dan subscribe ya keluarga Anung Tomat. Stay safe ya, stay healthy. Assalamualaikum, bye-bye.